Karena itu kita berbicara mengenai menebus waktu yang terbuang. Barangkali ini tidak akrab di pendengaran kita. Kalimat ini tidak akrab karena menggunakan kata menebus waktu yang terbuang. Nah, namun walau ini kelihatannya tidak akrab di pendengaran kita, tapi demikianlah keterangan Alkitab, Ibu Bapak Saudara-saudara. Untuk itu mari melihat bersama-sama Efesus pasal 5 ayat 15 sampai dengan ayat 17. Kalau saudara sudah ketemu, kita akan membaca ayat Alkitabnya secara bersama-sama ya. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3, iya. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Katakan amin. Ayat 15 sampai dengan ayat 16 secara khusus menjadi topik pembahasan atau fokus pembahasan kita di minggu pertama ini, Ibu Bapak Saudara-saudara. Kalimatnya sekali lagi saya bacakan buat kita semua di 15 dan 16. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Garis bawahi kata seperti orang arif. Lalu pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ada hal yang perlu saudara garis bawah yang kedua, yaitu kata pergunakanlah waktu yang ada. Kedua ayat firman Tuhan yang kita baca itu, yaitu 15 dan ayat 16 itu, Ibu Bapak, sebuah himbauan dari firman Allah kepada kita semua orang-orang percaya, supaya hidup secara arif dan bijaksana. Sekali lagi, kedua ayat itu berisi himbauan kepada semua orang-orang percaya, yakni himbauan supaya semua orang-orang percaya itu hidup secara arif atau hidup secara bijaksana. Dan yang menarik, Ibu Bapak Saudara-saudara, himbauan hidup secara arif dan bijaksana itu ternyata melibatkan penggunaan waktu secara cermat, melibatkan penggunaan waktu secara baik, melibatkan penggunaan waktu secara hati-hati. Dengan kata lain, kira-kira keterangan teks kitab suci ini mau bilang begini, Ibu Bapak. Seseorang yang dikategorikan sebagai orang yang bijaksana, apabila orang tersebut sepanjang hidupnya menggunakan waktu-waktu yang ada secara cermat, secara hati-hati, bahkan juga secara baik, secara efektif. Jadi standar untuk atau alat untuk menakar apakah seseorang ini ada dalam kepribadian bijaksana atau tidak, ternyata berkaitan erat dengan penggunaan waktu. Saya teringat, tiba-tiba saja ini saya ngomong, saya teringat tatkala penulis kitab Amsal bicara mengenai semut, di mana orang-orang oleh penulis kitab Amsal diminta belajarlah kepada semut, di mana pada musim hujan dia tidak berbuat apa-apa dan tidak khawatir akan hari kelaparan, sebab sepanjang musim panas dia telah mengumpulkan makanan di tempatnya, sehingga ketika musim berganti dia tidak kelaparan. Semut salah satu jenis binatang yang kategori bijaksana karena mengerti menggunakan waktu. Nah,
Paulus dalam konteks yang kita baca ini, ibu bapak, juga menyampaikan hal yang sama. Bahkan bukan hanya Paulus sebenarnya. Kalau saudara membaca tulisan Musa ketika dia berdoa, dalam doanya Musa dia berkata, Tuhan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Jadi sinkronlah antara apa yang dikemukakan oleh kitab perjanjian lama dan apa yang dikemukakan oleh kitab perjanjian baru mengenai hal hidup bijaksana itu, ibu bapak. Seseorang yang disebut bijaksana ternyata itu melibatkan penggunaan waktu-waktu yang ada pada mereka. Apakah waktu-waktu yang diberikan kepada mereka atau waktu-waktu yang ada itu mereka pergunakan secara cermat, mereka pergunakan secara baik, mereka pergunakan secara hati-hati, atau sebaliknya mereka menyia-nyiakan semua kesempatan, semua waktu yang ada. Mereka membuang-buang waktu, mereka menghambur-hamburkan waktu dan kesempatan yang ada dengan melakukan berbagai hal-hal termasuk rutinitas yang sebenarnya tidak bermanfaat. Mereka membuang-buang waktu, mereka menyia-nyiakan waktu dengan melakukan hal-hal yang sama sekali tidak sesuai dengan kehendak Allah, dan juga tidak mendekatkan kepada impian Tuhan atas hidup mereka. Kalau ada orang yang hidup seperti ini, ibu bapak, menyia-nyiakan semua waktu yang ada, membuang-buang kesempatan yang ada, bahkan juga tidak melakukan hal-hal atau waktu-waktu yang ada tidak digunakan secara efektif, secara hati-hati, secara cermat, tetapi sebaliknya mereka masih asik dengan semua rutinitas sehari-hari yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, yang tidak bermanfaat bagi kebahagiaan keluarga, tidak bermanfaat bagi keberhasilan finansial, kemajuan-kemajuan yang dapat dikejar, tidak bermanfaat pula bagi penggenapan akan maksud serta tujuan semula Allah tatkala Dia menciptakan kita. Maka orang seperti ini tidak dapat disebut sebagai orang yang bijaksana. Sebaliknya, orang bebal atau orang bodoh, kata keterangan kitab suci kita. Karena itu di bagian ayat 16 Rasul Paulus menggunakan kalimat sebab hari-hari yang ada adalah jahat. Kata hari-hari yang ada adalah jahat bukan bicara mengenai bahwa hari-hari yang akan kita hadapi itu adalah hari-hari yang penuh dengan pertempuran fisik, peperangan fisik, pertengkaran fisik. Bukan. Hari-hari yang ada ini, ibu bapak, waktu-waktu yang ada itu kalau tidak dipergunakan secara cermat, tidak dipergunakan secara hati-hati, tidak dipergunakan secara baik, secara efektif, maka hari-hari yang ada atau waktu-waktu yang ada itu akan membawa kita kepada rutinitas atau kegiatan atau kepentingan-kepentingan yang sama sekali tidak memberikan nilai-nilai yang berarti bagi kita, apalagi bagi kerajaan Allah. Itu sebabnya Paulus bicara ini sangat kuat untuk melanjutkan pesan yang Allah sudah sampaikan kepada bangsa Israel melalui para nabi dan para tokoh-tokoh perjanjian lama mengenai pentingnya hidup bijaksana itu, dengan menghubungkannya, melibatkan penggunaan waktu-waktu mereka. Kita semua sepakat waktu adalah milik Tuhan, sebab memang Tuhan Allah lah yang menciptakan waktu itu. Karena waktu adalah milik Tuhan
dan sekaligus merupakan pemberiannya yang terbesar selain keselamatan ya. Keselamatan adalah pemberian anugerah yang sangat luar biasa. Selain keselamatan, pemberian Allah terbesar berikut adalah waktu. Karena waktu adalah milik Tuhan, sekaligus merupakan pemberiannya yang terbesar pula, ibu bapak. Makanya Allah tidak ingin waktu yang dia punya itu, yang dia berikan pada kita itu, lalu kita sia-siakan, terbuang begitu saja, terlewati begitu saja, atau kita isi dengan berbagai kesibukan, rutinitas, aktivitas yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan kehendak Allah, bahkan yang tidak mendekatkan kita kepada maksud serta tujuan Allah dalam pemberian waktu itu. Allah tidak mau ini terjadi, ibu bapak. Karena itu dia ingatkan kita. Dia bicara sejak dari awal perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru. Dia bicara mengenai pentingnya hidup bijaksana dengan menggunakan atau mengelola waktu-waktu yang ada. Waktu ini sangat mahal, ibu bapak. Bahkan waktu itu jauh lebih mahal dari semua jenis barang atau materi atau material yang saudara miliki atau yang saudara bisa sebutkan. Saudara bicara uang yang banyak, yang tidak berseri atau yang tidak bakal habis-habisnya puluhan turunan. Waktu jauh lebih mahal daripada jenis harta kekayaan yang tidak bakal habis sepanjang abad. Waktu itu jauh lebih mahal dari harta kekayaan, jauh lebih mahal daripada emas, perak, permata-permata indah lainnya seperti intan dan seterusnya. Bahkan kalaupun saudara memiliki berbagai harta kekayaan yang sangat berlimpah-limpah, kawan, saudara tidak bisa membeli waktu dengan semua harta kekayaan yang berlimpah-limpah itu. Tidak. Sebaliknya, dengan waktu yang ada, saudara justru bisa meraih atau mendapatkan harta kekayaan yang kian waktu kian bertambah, kian waktu kian banyak, bahkan kian semakin banyak lagi, sehingga saudara memiliki kelimpahan secara harta kekayaan karena waktu. Karena itu waktu itu termahal. Jadi saudara bisa bayangkan, sesuatu yang termahal saudara hambur-hamburkan, kita buang-buang atau kita lewatkan begitu saja. Saya ngomong deh sama saudara, saya tadi sudah bilang waktu itu termahal, lebih mahal daripada semua harta benda, uang, kekayaan apapun. Kalau waktu saja lebih mahal dari semua itu, saya coba bicara ini sebagai pembanding soal uang. Saya tanya saudara, sahabat-sahabat sekalian, pernahkah saudara atau bersedia atau maukah saudara melihat pasangan saudara, anak-anak saudara menghambur-hamburkan uang yang notabene ini tidak sebanding nilainya jika dibandingkan dengan waktu? Siapa di antara kita yang setuju melihat teman kita, pasangan kita, anak-anak kita membuang-buang uang, tidak menjaganya dengan baik, tidak mengelolanya dengan baik, tidak mengurus dan menyimpannya dengan baik? Ayo saya tanya, siapa di antara kita yang pernah dan mau melakukan itu? Saya yakin tidak ada. Padahal itu baru uang yang notabene nilainya tidak sebanding dengan waktu. Waktu ini jauh lebih mahal daripada uang yang saudara bisa himpun atau dapatkan. Tetapi ada banyak orang membuang-buang waktu itu begitu saja.
menghambur-hamburkan waktu itu, melewati waktu itu begitu-begitu saja, melakukan kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas di setiap waktu yang ada, yakni aktivitas-aktivitas yang sama sekali tidak mendekatkan kita kepada maksud dan tujuan pemberian waktu itu kepada kita. Saya kasih contoh, mabuk-mabuk, main judi, itu sama sekali hanya membuang-buang waktu. Saudara jalan sana jalan sini, tidur-tiduran, tidak berbuat apapun, itu buang-buang waktu. Main gadget berjam-jam, main media sosial berjam-jam, nonton di depan televisi berjam-jam, nongkrong di mana-mana tanpa kegiatan yang berarti, cuma buang-buang waktu, Pak, Bu. Karena itu firman Tuhan bicara, orang-orang Kristen harus menggunakan waktu secara cermat, secara hati-hati, secara teliti, secara efektif. Karena dengan demikianlah kita disebut sebagai orang-orang bijaksana. Saya melihat ada beberapa sebutan dalam teks bahasa asli yang dipergunakan untuk menyebut waktu. Ada aion, ada kairos, ada apa lagi, saya lupa beberapa, dan salah satunya juga ada exagorazo. Ketika memperhatikan pasal yang kita baca ini, ibu bapak, yakni ayat 16, di mana kalimatnya berbunyi, pergunakanlah waktu yang ada. Kata waktu yang ditulis di sini bukan aion, bukan pula kairos, tetapi exagorazo yang artinya adalah memborong, menebus, mempergunakan dengan baik, memerah keuntungan sebanyak mungkin dari waktu yang ada itu. Itulah kata waktu yang dibicarakan di ayat 15 ini. Ayat 16 itu. Pernah, tentu kata memborong ini nggak asing buat kita. Saudara datang belanja, lalu si penjual, si pemilik barang menawarkan atau memajangkan barang dagangannya. Lalu saudara datang, kemudian saudara bilang, Bu, berapa ini sekilo? Wah, ini sekian, dia sebut nominalnya. Ini semuanya kira-kira berapa kilo? Wah, ini ada 10 kilo. Saya borong deh yang 10 kilonya. Berapa dong harganya? Setelah saudara borong, tadinya itu bukan milik saudara, itu milik si penjual. Sekarang saudara borong. Setelah saudara borong, sekarang barang itu menjadi milik saudara, bukan? Oleh karena barang itu sekarang menjadi milik saudara, maka saudara mau peruntukkan untuk apa, itu haknya saudara. Sesuka hatinya saudara dong. Mau bagi kemana, mau kasih kemana, mau lakukan apa dengan yang saudara sudah borong itu, yaitu bagiannya saudara. Begitulah dengan waktu itu, ibu bapak. Tadinya itu bukan milik kita, itu milik Allah waktu itu. Tapi sekarang dianugerahkan, diberikan kepada kita waktu itu. Dengan menggunakan istilah seolah-olah kita borong waktu itu. Sehingga sekarang menjadi bagian kita, dan kita mau bikin apa di waktu yang ada itu, kita lakukan apa di waktu yang ada itu, yaitu bagian kita, tanggung jawab kita. Tapi dengar,
Walau itu seolah-olah sudah saudara borong, padahal itu bukan milik saudara. Seolah-olah sudah saudara borong, lalu karena seolah-olah sudah saudara borong, sekarang itu dengan sesuka hati dan sebebas mungkin saudara bisa menggunakan dan melakukan apa saja di waktu yang ada itu. Tapi pesan Allah bijaksana, kata Allah, hiduplah arif. Jangan salah menggunakan yang saudara sudah miliki itu, yang diberikan pada saudara itu, yang sudah saudara borong itu. Jangan salah menggunakan. Yang paham boleh ku dengar amin. Seolah-olah kita sudah tebus, sehingga sekarang kita bebas melakukan apa saja, mau mengerjakan apa saja. Kalau saudara nggak bijaksana, nggak arif, maka waktu yang sudah menjadi milik saudara, yang diberikan pada saudara itu, ibu bapak, akhirnya akan terbuang, terhilang begitu saja. Karena saudara tidak isi, tidak lakukan, tidak kerjakan hal-hal yang berarti di dalamnya. Itulah sebabnya penting menggunakan waktu secara cermat, secara hati-hati, secara efektif. Lalu sekarang saya ajak kita mencoba memahami lebih dalam lagi bagian daripada ulasan ini. Apa dasar pemikiran Alkitab? Kita coba mulai melihat dasar berpikirnya Alkitab nih, kita mulai ikuti dulu ketika bicara tema ini. Apa dasar pemikiran Alkitab sehingga Alkitab menghubungkan bijaksana itu dengan penggunaan waktu? Dalam istilah lain, apa dasar teologisnya gitu kira-kira, sehingga bijaksana atau arif itu dihubungkan dengan penggunaan waktu? Saya bagi pada kita dasar pemikiran Alkitab. Kenapa Alkitab mengkaitkan hidup arif atau bijaksana itu dengan penggunaan waktu? Salah satu dasar pemikirannya, karena dunia ini dibatasi dengan waktu. Saya ulang sekali lagi, dunia ini dibatasi dengan waktu. Kita lihat bersama-sama kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 3. Kayaknya sampai ayat 5 deh kita baca. Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 5. Yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3 ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Terus bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kemudian berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Terus Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap, dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Ayat 3 bilang, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Pada masa penciptaan, ibu bapak, kitab suci kita melaporkan bahwa yang diciptakan Allah terlebih dahulu adalah terang dan gelap atau waktu. Dengan diciptakannya terang, gelap,
Maka kemudian setelah terbentuk waktu, tercipta waktu ini, maka ciptaan-ciptaan lainnya dijadikan atau diciptakannya di hari-hari berikutnya. Jadi ketika Allah pertama sekali menciptakan terang, maka secara langsung Allah mau mengatakan bahwa segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini diatur oleh waktu atau menurut waktu, dan diukur di dalam waktu atau ada di dalam kurun waktu. Segala sesuatu. Itu sebabnya ketika Allah telah menetapkan segala sesuatu diukur oleh waktu, diatur di dalam waktu, maka Allah tidak ingin kalau kemudian waktu itu tidak kita atur secara baik pula, tidak kita kelola, dan kita tidak isi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat pula. Ini tiba-tiba saya teringat lagi. Tahu ibu bapak, memperhatikan kitab Kejadian pasal 1 sampai dengan selesai, saudara akan melihat di sana hari pertama Allah kerja apa, hari kedua Allah kerja apa, hari ketiga Allah kerja apa, sampai dengan hari ke-6. Lalu di pasalnya yang kedua, Alkitab memberitahukan 6 hari lamanya Allah bekerja. Hari ke-7 dia beristirahat. Coba lihat perbandingan antara waktu yang dipakai oleh Allah untuk bekerja dengan waktu yang dipakai Allah untuk beristirahat. Dari waktu yang ada itu 6 hari dia pakai buat bekerja, 1 hari untuk beristirahat. Jadi kira-kira begini, ekspektasinya Allah atas penggunaan waktu dari semua orang percaya itu adalah waktu-waktu yang ada itu, hari-hari yang ada itu harus diisi dengan karya-karya yang berarti. Ini sebuah teladan yang Allah perlihatkan. Salah satu makna lain daripada tafsiran-tafsiran yang saudara bisa temukan dari teks itu. Allah mau bilang supaya jangan sampai waktu-waktu yang ada itu tidak kita bangun dengan karya-karya yang ada. 6 hari lamanya kita beristirahat, 1 hari kita kerja. Jangan sampai jadi begitu. Itu maksudnya ini ibu bapak. Paham ya ibu bapak ya? Yang nangkap boleh ngomong amin. Iya kan Allahnya itu, makanya dia kerja 6 hari, istirahat 1 hari. Lah kita manusia, istirahatnya lah 6 hari, kerjanya 1 hari. Lalu saudara berharap saudara jadi orang yang terberkati dan sukses. Inilah yang disebut dengan nipi-nipi. Menghayal itu namanya. Makanya coba lihat ajaran-ajaran kitab suci kita berikut mengenai orang yang tidak mengisi kegiatan-kegiatan karya-karya di waktu-waktu yang ada. Hei pemalas, katanya, belajar pada semut. Orang yang tidak kerja jangan dikasih makan. Ada banyak sekali bimbingan firman Tuhan mengenai supaya waktu-waktu itu kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang mendekatkan kita kepada maksud dan tujuan pemberian waktu itu pada kita. Waktu itu terbatas. Dunia ini udah dibatasi dengan waktu. Apa yang saudara kira luput daripada ukuran waktu?
luput dari yang namanya kurun waktu. Apa itu? Tak ada, kecuali hanya Tuhan Allah. Semua ada dalam ukuran waktu. Gak peduli seberapa cintanya saudara pada pasangan saudara. Ulah karya kapdu rasa lalap karika merembak rahasia labau. Ras kari kami lalap Pak Pendeta menindungi. Siapa tahu umur 46 sudah innalillahi. Dia duluan, kita nyusul. Artinya ada waktunya. Nggak peduli. Hanya gara-gara saudara bilang aku cinta berat sama dia Tuhan, cinta mati aku sama dia Tuhan, jadi selama-lamanya lah kami hidup Tuhan. Nggak bisa. Semua diukur dengan waktu. Ya kerja di pemerintahan aja juga dibatasi waktu. Untuk guru ASN sekian tahun pensiun. Karena saudara masih segar, masih bugar, masih kelihatan kayak ya 40 tahun. Lalu saudara mengirimkan foto kepada pemimpin supaya diperpanjang 10 tahun lagi. Labanci tetap pensiun. Karena udah diukur dengan waktu. Tak satu pun luput dari kurun waktu dan ukuran waktu. Coba ketik itu Pengkhotbah pasal 3 ayat 1. Nih kita baca sama-sama yuk. Oke, sudah ketemu? Yuk kita baca 1, 2, 3 ya. Bukan asa. Subhanallah. Muncul. Ya, boleh lihat dengan iman. Maka apa yang kita percaya itu yang akan terjadi. Ya sudah muncul. Ayo kita baca sama-sama 2, 3 ya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Untuk segala sesuatu, apa yang saudara bisa sebut dengan kata segala sesuatu itu? Ada masanya. Wajah tampan, ada masanya. Jangan terlalu bangga, Pak. Wajah cantik, hidung mancung, ada masanya itu. Nanti dia makin pesek lagi, makin hilang. Kulit putih mulus, aduh, ada masanya itu kawan. Jangan bangga. Skincare, malah makin terbatas masanya, singkat masanya. Semua ada masanya. Semua diberi waktu, itu maksudnya. Makanya karena semua diberi waktu, diukur dengan waktu, maka ayatnya tadi bilang apa? Mana ayatnya tadi? Coba lihat lagi kalimat berakhir. Untuk apapun di bawah langit ini ada waktunya. Lalu kemudian ayat 2 memberikan keterangan-keterangan mengenai bunyi kalimat untuk apapun di bawah langit ini ada waktunya. Keterangan yang dicatat di ayat 2, ada waktu menangis, ada waktu tertawa, ada waktu melahirkan, ada waktu meninggal, ada waktu kerja, ada waktu menanam, ada waktu menabur, ada waktu, ada waktu, ada waktu. Lalu pertanyaannya, kalau untuk segala sesuatunya diberi waktu, diukur dengan waktu, dibatasi dengan waktu, termasuk khotbah ini dibatasi dengan waktu. Kalau sudah lewat waktunya, sudah lihat-lihat jam saudara. Dan yang menyebalkannya, pas kulihat orangnya, diangkatnya tangannya, lihat jam. Terlampau. Lalu apa kata Alkitab? Tujuan kenapa semua dikasih waktu, waktu. Ayat 11.
Baca sama-sama ayat 11. 1, 2, 3 ya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Fokus di bagian awal. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tolong dengar baik-baik ibu dan bapak sekalian. Dari ayat 11 ini, maka kita bisa melihat maksud serta tujuan pemberian waktu pada segala sesuatu yang ada di bawah kolong langit ini, termasuk saya dan saudara. Maksud dan tujuannya adalah supaya semua ciptaannya itu, termasuk kita secara khusus, supaya dengan waktu-waktu yang diberikan makin lama makin indah, makin lama makin bertambah indah, makin lama bertambah indah, sehingga kita mencapai tujuan pemberian waktu kepada kita, yaitu indah. Tepuk tangan yuk. Jadi ibu dan bapak, dalam perjalanan mengiring Tuhan ini, waktu-waktu yang Tuhan berikan kepada kita itu seharusnya menghantarkan kita semakin hari semakin indah. Kasih senyumnya yang paling indah. Waktu-waktu yang diberikan pada kita, semakin hari semakin dia beri waktu, semakin bertambah waktu, makin bertambah waktu. Tujuannya supaya semakin bertambah indah karakter kita, bertambah indah kepribadian kita, bertambah indah perangai hidup kita, sikap-sikap kita, hati kita. Itulah tujuan pemberian waktu. Harus indah hidup ini. Jadi kalau semakin bertambah usia kita, bertambah banyak waktu kita, bertambah pula umur kita, makin hancur hidup kita. Makin kacau balau karakter kita, makin berantakan karakter kita, sikap-sikap kita, pikiran kita. Itu berarti makin jauh kita dari tujuan serta maksud pemberian waktu itu. Yang udah menikah boleh lebih serius. Yang belum, cermat mendengarnya supaya ini saudara dapatkan atau saudara terima sebagai ilmu yang membekali saudara, supaya ketika nanti saudara menikah tinggal jalankan prakteknya. Gini dia, saya tanya nih, ibu bapak yang sudah menikah, siapa di antara saudara yang setelah menikah semakin tambah dan semakin lama usia pernikahan saudara, semakin renggang komunikasinya? Ayo, siapa itu? Jangan ngaku, jangan ngangkat tangan. Enggak, jangan. Cukup di dalam hati. Kalau itu yang terjadi dengan pernikahan saudara, maka sebenarnya saudara tidak memahami makna pemberian waktu dalam pernikahan itu. Seharusnya pemberian waktu yang kian lama di pernikahan saudara itu harusnya semakin merekatkan pernikahan saudara, menyatukan pernikahan saudara, sehingga penyatuannya menjadi tak terpisahkan dan tidak mungkin bisa dipisahkan. Kalaupun terpaksa dipisahkan, akan menimbulkan kerusakan pada kedua belah insan. Makanya kata pernikahan itu dalam bahasa asli pertama sekali kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28 dipergunakan di sana gameo, yang dalam bahasa Inggris kuno disebut James.
James itu artinya permata. Permata itu bahkan permata paling mahal di seluruh dunia yang saudara bisa sebutkan adalah intan. Ternyata itu hanya terbuat dari benda atau material-material biasa yang terkubur jauh di bawah tanah sana selama ratusan bahkan mungkin ribuan tahun dalam keadaan pengap, panas, tanpa udara, dalam tekanan. Kemudian benda-benda material biasa ini bertemu lalu menyatu. Keadaan panas itu membuat penyatuannya makin erat, makin kuat. Dan makin lama dia dalam tekanan, makin membaur penyatuannya. Makin lama dalam tekanan, makin tak terpisahkan. Makin lama, makin berharga dan bernilai dia. Maka daripada itu, intan permata paling berharga itu adalah berasal dari material-material yang terkubur dalam waktu yang sangat lama di bawah tanah sana, dalam keadaan lembab, tanpa udara, panas dan tekanan, sehingga membuat penyatuannya semakin bernilai. Agak lama dia dalam tekanan, makin lama pula makin bernilai pula dia. Kurang lama dalam tekanan, ya kurang berharga. Jadi permata-permata yang kurang berharga itu, misalnya seperti batu akik, itu karena masih kurang lama itu dalam tekanan. Kalau seandainya makin lama dia tadi dalam tekanan dari batu akik, maka akan menjadi batu bara. Batu bara dulu. Makin lama lagi batu bara ini mulai menjadi batu krisopras, Swiss, batu zamrud, batu-batu lainnya. Makin lama jadi intan. Jadi walau saudara yang sudah menikah ini tidak punya hiasan permata, nggak punya anting-anting di telinga, nggak punya anting-anting di hidung, nggak punya anting-anting di gelang kaki, di tangan, di leher, pernikahan saudara itulah permata saudara. Makanya yang belum menikah cepat-cepat menikah, karena saudaralah orang yang tidak punya permata. Makanya ibu bapak jaga pernikahan saudara, karena itulah permata saudara. Ngomong amin dong yang udah menikah. Jaga pernikahannya. Jadi pernikahan itu, saya kembali lagi, semakin lama waktu dalam yang kita lewati dalam pernikahan kita, maka seharusnya bukan semakin renggang komunikasinya, makin menyatu. Makin lama makin menyatu. Ada orang 50 tahun menikah, usia emas pernikahan dirayakan, tapi kualitas di dalam pernikahan itu tidak kualitas emas. Kita jangan. Saking sudah menyatunya, tidak renggang komunikasi, menyatu. Wih, suami istri yang tadinya nggak mirip sama sekali di awal, sekarang mirip sekali. Kok bisa mirip ya bapak sama mamaku ini, kita bilang menyatu. Kalau nggak mirip-mirip berarti memang renggang. Makanya Pak, bapak-bapak semua ini, bapak-bapak tolong dengar baik ya, cinta matilah saudara sama istri saudara. Ini yang muda-muda ngomong amin ya, karena kok yang muda yang ngomong amin ini, kok saya belum dengar kata amin dari yang udah 15 tahun menikah. Makanya saya ngomong lagi nih sama teman-temanku para bapak-bapak, jangan marahin itu istri saudara.
Cinta matilah sama istri. Waduh, iya. Aminnya satu-satu mulai bermunculan. Memang harus diamenkan, Pak. Saya senang. Harus. Cinta matinya itu harus rela berdarah-darah sama istri. Jangan cuma istri yang berdarah-darah sama kita. Kita ini harus rela berdarah-darah sama istri, sudah ku bilang. Boleh ngomong amin bapak-bapak? Panjang umur saudara kalau begitu. Doa yang dijawab Tuhan itu kata 1 Petrus 3 adalah apabila kita hidup bijaksana bersama istri. Kalau saudara baik sama istri, doa kita dijawab Tuhan. Makanya benar kata tetangga, sorga di bawah telapak kaki istri. Di bawah kaki tetangga. Iya. Jadi doa yang dijawab Tuhan itu juga, Pak, doa kita ini itu tergantung bagaimana hubungan saudara sama istri. Saking menyatunya kita ini dalam pernikahan, istri sudah tahu body language kita, makna-maknanya apa. Suami pun gitu, karena sudah menyatu. Seperti yang waktu lampau pernah aku ngomong, waktu datang kami lagi ngobrol-ngobrol sama beberapa teman pendeta di lantai atas. Lalu aku bilang sama istri karena belum ada snack apapun, Ma, Mei, cuma gitu-gitunya aku, gak lama keluar goreng pisang. Padahal aku cuma keluar goreng pisang. Tahu dia apa yang ku maksud. Memang goreng pisang yang ku minta. Tapi kalau tadinya orang pengunjung itu, tamu itu yang ngomong begitu, Bu, lalu keluar goreng pisang, keterlaluan itu. Kenapa dia bisa memahami apa yang di hatiku, di pikiranku, walau nggak kuucapkan, cuma lewat bahasa tubuh? Karena makin lama menyatu. Gitu, Pak. Wih. Kenapa aku bilang para bapak-bapak jangan cinta matilah sama istri. Kalau saudara sudah siap menikah dan sudah menikah, harus siap cinta mati. Kenapa aku bilang begitu? Gini bapak-bapak harus ingat baik-baik ini. Penelitian melaporkan angka kematian itu jauh lebih tinggi pada laki-laki daripada pada perempuan. Kalau kita laki-laki ini cepat mati, langsung laris dia. Tapi bukan itu maksudku ngomong ini, itu cuma bercanda. Yang aku mau bilang, Pak, laki-laki itu tingkat kematiannya jauh lebih tinggi dibanding perempuan. Makanya baik-baiklah sama istri kita itu, supaya jangan cepat kita mati. Dan konyolnya ini yang kulihat, kita laki-laki ini lebih mudah pikun daripada perempuan. Tingkat lupa kita lebih cepat daripada perempuan. Perempuan umur 80 tahun, 90 tahun, dia masih bisa, walau dia nggak bisa lihat orang, tapi dia bisa lihat uang 100.000 kah, uang 10.000 kah, dia bisa lihat. Laki-laki mudah pikun. Memang waktu kita laki-laki ini umur 30 sampai umur 40, kita cenderung lebih cepat dan berjalan di depan, istri kita di belakang. Tapi kita 40 ke 50 mulai agak melambat, istri sudah harus kita tunggu. Itu 40-50. 50 ke 60 itu kita sudah nggak percaya diri kalau istri tidak ada di sisi.
Pada umumnya begitu, walau mungkin ada beberapa tidak. 50-60 itu istri sudah harus ada di situ. Bahkan sebagian sudah dipegang sama istri, sebagian udah dituntun sama istri. Sebagian, padahal masih 50-60. 60-70 atau kurang dari 60-70. Istri waktu jalan sama suami, dia sudah ngomong sama suami, duduk aja di sini, jangan kemana-mana. Kalau nanti ke kamar mandi lalu nggak tahu ke sini, ini tandanya, baca ini. Artinya karena sudah pikun itu, sudah lupa. Dia lupa di mana tadi tempatnya. Makanya dibilang sama istri, nih, lihat ini tulisannya, ini tandanya nanti. Duduklah dari situ. Istri pergi keliling mall, belanja. Makanya Pak, aduh, sekarang ininya kita kelihatan lebih segar. Cuma tinggal tunggu waktunya ini. Makanya baik-baik sama istri yang sudah punya istri ini. Amin. Nindu pagi yang saudara cari pasti istri. Walau saudara bilang di tempat tidur, yang saudara maksud itu nadekaro, itu baik-baiklah. Aku mending ngomong di depan, karena pulang dari sini udah gak tanggung jawabku. Jadi waktu yang ada itu harus diisi dengan hal-hal yang mendekatkan kita kepada hal-hal yang bermanfaat. Waduh, waktunya udah lewat. Padahal sudah kuminta Ibu Gembala siapkan bunga. Aku tadi mau kasih bunga sebagai peragaan. Udah nggak keburu nih. Gak apa-apalah, masih ada nanti waktu. Karena waktu pula lah yang membatasi ini. Tapi intinya sudah tersampaikan Ibu Bapak. Ambil waktu yang ada ini, isi dengan semua hal-hal yang bermanfaat, yaitu supaya maksud serta tujuan pemberian waktu dari Allah kepada kita itu bisa tergenapi, yakni semakin hari semakin indah hidup kita, perangai kita, kehidupan kita, kepribadian kita.